SMA 3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Halo, selamat datang kembali di Podcast Teladan. Pertama-tama mungkin kenalin dulu kali ya, aku Saras dari angkatan 2009. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, aku akan mewawancarai seorang bintang tamu. Sebenarnya sih cukup spesial sih buat aku, karena selain beliau ini adalah seseorang tokoh panutan juga, terus sesama alumni 3, dan beliau ini juga adalah ibuku waktu di zaman kuliah, karena beliau ini dekan di zaman aku kuliah di FKG Trisakti. Mungkin langsung aja tanpa basa-basi panjang lebar, selamat datang kepada Prof. Melanie Sadono. Halo Prof. Oke, selamat malam sejawatku, Dr. Halo Saras, dan Prof. juga adik-adik. Halo, dan semua teladan, alumni, dan juga adik-adik yang masih bersekolah di SMA 3. Gimana Prof? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat dan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah ya, Saras ya. Ya, Senang amin. bisa ketemu lagi Iya Prof. setelah sekian puluh tahun kita. Iya. Ternyata ya kita bersama-sama cukup lama. Iya, bener banget ya Prof. Kita satu alumni SMA 3, lalu Iya. lanjut lagi. Aku pernah jadi anaknya Prof di FKG Ini Trisakti. ngikutin saya pengen nanya, jadi bukan Saras yang nanya saya nanya, ngikutin saya bukan sih? You following me. Aku sebenarnya waktu taunya Prof itu adalah alumni 3 itu waktu semenjak aku ikut IKA Teladan. Oh. Waktu itu sempat disebut salah satu alumni Kaniko. Itu. Kaniko tuh sempat nyebut-nyebut nama Prof. Okay. Terus aku kayak Melanie Sadono. Iya, lo itu kan dekan aku. Oh, beliau anak 3 juga gitu. Kata Kaniko, iya anak 3 juga sangkatan ya Prof ya sama Kaniko ya? Enggak lah, jangan wan-wain deh. Dia tuh di gitu. bawahku. Oh, kita orang tua. Bilangin sama Niko yang katanya kembaranku itu. Kita kembaran tapi beda tahun. Ya ampun, aku kira sangkatan. Enggak. Jadi Prof, lagi COVID gini, aktivitasnya gimana Prof? Tetap berjalan seperti biasa atau ada perbedaan-perbedaan? Iya, alhamdulillah ada perbedaan. Pastinya ya kita ngukur diri ya Saras ya, bahwa kita ya belum tua sih, tapi udah gak muda lagi. Jadi kalau soal praktek ya nggak ngerem-ngerem dikit lah. Tapi untuk yang lain-lainnya sih tetap. Dan sekarang kalau boleh dikatakan dulu kalau ada rapat satu hari ya, itu kan cuma kita bisa pergi ke satu tempat, misalnya ke Dikti ya, ke teman Dikti. Kalau sekarang bisa di sini di Dikti, terus yang laptop satu lagi dengan KKI, satu lagi dengan Kemenkes, itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya apa ya, kita efisiensinya cukup tinggi selama COVID ini. Jadi kalau dibilang tugas tertunda itu kayaknya enggak ya. Bagaimana kita memainkan peran kita, bagaimana kita mengatur waktu, dan kalau kita bisa memilah-milah nih, kita saat ini kita ngomong ini, habis itu nanti kita ngomong apa lagi, nah kita harus tahu peran kita saat itu sebagai dosen kah atau sebagai yang lain, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi do my homework itu sebelum mulai itu harus kita lakukan. Berarti pandemi ini tidak menghalangi aktivitas ya Prof ya? Untuk komunikasi yang tidak maksudnya tatap muka yang tidak fisik kita ketemu itu lebih efektif. Tapi kalau secara fisik memang kadang-kadang perlu ada pertemuan yang fisik untuk mendekatkan kita dengan mahasiswa, dengan yang kita hadapi. Tapi nggak menjadi hambatan yang signifikan, menurut saya sih cukup efektif lah, cukup kita bisa
menyiasati Mm-mm. kondisi yang saat ini yang harus kita lalui, ya kita seperti ini, ya kita jalani sebaik mungkin. Mm-mm. Apapun yang kita Mm-mm. hadapi, kita bisa selesaikan dengan baik. Itu aja sih motonya, itu aja, selesaikan saja dengan baik. Selesaikan dengan baik. Tapi Mm-mm. masih praktik, Prof. Masih, tapi ya dengan milah-milah. Kebanyakan sih keluarga yang jelas-jelas gitu, keluarga yang negatif nggak akan membawa apa-apa. Jadi itu cukup. Sementara untuk orang luar saya masih belumnya, karena biar dengan keluarga sendiri saya gunakan APD. Jadi aduh, kalau buat orang lain dan kita nggak tahu dia tidak membawa, karena kalau kita bilang rapid test, dia bawa rapid Mm-mm. test. Nah, rapid testnya udah seminggu yang lalu, padahal Mm-mm. dalam kurun waktu atau swab habis tes ini terus malamnya ketemu orang, besoknya ketemu kita nggak tahu Mm-mm. dia membawa atau tidak ya. Ya tapi Iya. semua kembali lagi sih pada lillahi ta'ala ya. Kita bismillah aja. Mudah-mudahan sih kalian-kalian yang praktek selalu dalam lindungan Allah, itu aja. Amin. Oh, iya. Mungkin teman-teman teladan penasaran kali ya, Prof ya. Mungkin Prof kenalan dulu kali ya, Prof. Boleh nanya-nanya ya? Kalau misalnya Boleh, SMA dulu gitu. boleh. Saya Seperti apa sih SMA. sosok Prof Melanie Sadono ini waktu di zaman SMA? Harus nanya tuh sama teman-teman saya yang ngakunya kembar itu segala macam, itu tanyain aja. Harus ditanya malah ya. Harus ditanya. Kalau saya sih rasanya biasa-biasa aja ya. Melani biasa. Mm-mm. Cuman pada waktu itu memang Mm-mm. saya mengikuti ajang pemilihan putri kan. Pas Mm-mm. saya di kelas 1 SMA. Oh Jadi wow, dari salah satu SMA. iya, jadi ada momen-momen yang saya pikir, saya lihat teman-teman saya ada foto-foto apa segala macam. Jadi lebih Mm-mm. banyak, kalau kelas 1 kelas 2 nggak terlalu banyak, tapi begitu di kelas 3 kita lebih akrab ya, karena kita sudah mau menjalankan tugas akhir di SMA, Mm-mm. dan pada masa kami itu kita Mm-mm. mendapatkan perpanjangan setengah tahun kan, yang jadinya 1,5 tahun, sehingga lulusnya kita kesannya kayak nggak naik setahun gitu. Masuk 76, keluar 79, padahal kayaknya 4 tahun kan jadinya kan. Oh, Ya, kita kena yang 3,5 tahun, sehingga ya ekskulnya jadi banyak lah gitu. Ekskulnya oh jadi gitu. banyak. Itu kenapa Prof waktu itu ada kejadian apa yang Bukan bikin kejadian, jadi giling? memang Menteri Pendidikannya memberi istilahnya dia mengubah ini ya, tahun ajaran yang tadinya di awal tahun menjadi di tengah tahun, di Juli gitu ya, kayak Oh, semesteran gitu. Nah ini sehingga kita yang harusnya di bulan Januari 79 itu sudah selesai, sudah masuk mm-mm. perguruan tinggi. Mm-mm. Nah kita baru di bulan Juli Agustus baru masuk di perguruan tinggi, sehingga ada masa yang 6 bulan itu kita nongkrong deh di Bu Ajum jadinya. Zamannya Sarah sudah nggak ada ya. Iya. Di Oh, pesta apa? Pistales. Pistales. Nah, Tapi zaman Prof itu Pistales itu udah ada, Prof. sudah ada tapi masih kecil, belum apa lebar sekarang ya, dan macam-macam kan ininya, Mm-mm. lebih beragam makanan yang disediakan. Kalau dulu sih kita cuman apa ya, bakso atau apa, cuman sangat ini sekali lah, yang sebenarnya sih bukan makanannya ya, pada waktu itu Mm-mm. nongkrongnya, ngaburnya Mm-mm. itu sih. Jadi adalah gitu-gitu, karena 1,5 tahun. Dan Oh. nggak kayak sekarang kan ada sistem pengayaan atau apa, Mm-mm. pengulangan materi. Kita nggak ada gitu-gitu. Jadi ya 6 bulan itu pengayaannya hanya seminggu sekali atau apa yang Mm-mm. protes lah. Jadi kayak dipenuh-penuhin aja padahal sudah selesai kita. Oh, jadi dari sekolahnya pada saat itu nggak ada kegiatan tambahan untuk mengisi waktu Nggak, luang. beda lah sama yang ya pokoknya zaman-zaman itu, tapi jadi-jadi juga kan kita. Nggak masalah kan. Iyalah, Jadi kurang juga. sukses apa, Prof? Itu namanya tidak puas ya. Anda tidak puas, tidak Terus, bersyukur. Prof, kalau ngomongin masa SMA nih, Ya. ada nggak sih kayak momen-momen yang bener-bener kayak buat Prof tuh sampai keinget terus
yang sampai Oh, sekarang gitu? Ada momen-momen lucu kah? Ada momen menarik atau ah, momen-momen sedih gitu? waduh, kalau yang lucu emang agak-agak bandel dikit ya ini ya, kayak saya ceritanya ya. Jadi pada kelas 3 SMA itu kita ya itulah ditambah-tambah programnya kayak mengunjungi, kayak membuka wawasan mau setelah lulus SMA mau kemana. Jadi kita Mhm. diundang untuk ke IPB, ke Bogor, Mmm. ya kan. Mhm. Saya dari dulu memang cita-citanya sih dokter gigi, nggak Oh, pernah wow. kepikiran mau. Tapi saya pikir-pikir salah juga. Saya ke sana itu ternyata walaupun saya dokter gigi, penelitian saya itu lebih banyak ke bahan-bahan alam kan. Dengan sendirinya saya Iya. sering ketemu dengan orang-orang yang berhubungan atau yang lulusan IPB. Nah, di sana Mhm. itu kita jalan itu angkatan pokoknya kelas 3 semua itu jalan pakai berapa bus gitu. Mhm. Lain pada turun, ngelihat ke dalam segala macam. Nah, kita yang beberapa ini yang tidak tertarik untuk ke IPB di dalam bus kan. Jadi Mhm. kosong, beberapa bus tuh kosong. Jadi yang masing-masing tiap bus yang tidak mau ke dalam itu ngumpul dalam satu bus. Mhm. Akhirnya loh, ada satu bus ini yang kuncinya tidak diambil. Oh. Nah, jadi jadi saya ada kuncinya ini nih, coba nyalain gereng. Nyala nih, bilang. Wah, coba muterin di IPB depan itu. Duh, Ya untung ampun. bisa parkir bisa parkir kembali dengan baik. Itu bus. Itu yang nyetir Aduh. Prof? Yang Iya, nyetir dengan bus itu? teman-teman tuh udah ribut banget di belakang itu. Waduh, gimana nih? Mudah-mudahan nggak masuk selokan ya, masuk ke IPB kan ada selokan-selokannya. Ya berdoa, mari. Semua dari ya cuma satu putaran aja, tapi pikir-pikir seru banget kan. Ini Iya sih. kan yang ke bawah begitu, bukan bukan kayak kita nyupir mobil yang tangan ke atas gitu kan. Ini kan ke Heeh, bawah, iya, kayak bawa nampan gitu, kayak bawa heeh. nampan. Jadi Kapan lagi ya Prof kapan nyetir bus lagi? ya? Iya, nah itulah Kalau nggak pengalaman. nekat itu nggak punya pengalaman buat nyetir bus kali. Iya, betul. Terus yang kedua yang buat saya Mhm. yang pengalaman yang paling apa ya mengesankan di SMA 3 itu Mhm. ada guru bahasa Inggris Mhm. namanya Mem Kainama. Mhm. Nah, itu itu galak Mhm. banget dan setiap hari itu selalu mengabsen cewek-cewek yang roknya di atas apa tuh lutut, di atas lutut. Nah, itu Oh. entar pahanya siap dicubit. Nah, terus kalau Oh. yang cowok-cowok yang bajunya agak kebuka dikit, tanya deh yang zaman-zaman angkatan bersenjata kayak saya gini, yang tangannya dilinting itu kan dulu kayaknya gaya banget lah dilinting gitu. Heeh. Oh itu dicubit, dadanya dicubit laki-laki. Jadi ini ya diam aja ini. Tapi almarhumah itu sekarang udah almarhumah ya. Mhm. Beliau tuh sama saya tuh baik banget. Jadi semua pada Oh. biasanya tuh nggak suka sama yang cewek-cewek loh. Pokoknya tapi kok sama lu kok oke banget sih gitu. Ya nggak tahu sering saya ngajak ngobrol aja. Jadi rupanya dia Oh. karena saking anak-anak takut nggak mau ngajak ngobrol beliau kan. Kalau saya ajak Heeh. ngobrol aja. Jadi Oh, malah emang galak banget ya? malah Image-nya emang serem banget. image betul. Dia yang penjaga Oh. pintu depan lah. Kalau sekarang kan penjaga pintu kan malah dicium tangan kan. Kalau dulu Heeh. enggak dicubitin. Tapi Prof salah satu jadi anak yang pernah kena cubitan beliau Enggak, itu? enggak. Karena memang Oh, saya Prof dari anak manis dulu berarti ya? nah, mengerok saya yang ngikutin seragamnya segitu ya segitu aja deh, enggak dinaik-naikin. Ya Oh. makanya saya tuh anak standar lah, enggak jadi lirikan orang tuh sebenarnya salah itu. Jadi Mmm. saya enggak ya ngikutin kata sekolah peraturannya gitu ya gitu. Gini-gini, Mhm. tapi ya bergaul juga sih. Tadi kan Prof Ya sempat seru. cerita kan Prof, pas masa SMA kelas 1 ya, Prof tuh ikut ajang boleh tahu Prof ikut ajang apa Prof? Putri Remaja Indonesia yang menyelenggarakan Mmm. majalah Gadis waktu itu. Yang setelah itu dia yang apa Gadis Sekarang Sampul jadi ya. sampul ya? Enggak sebenarnya itu Nama simultan. Jadi ada Putri Remaja, ada Gadis Sampul. mhm. Putri Remaja itu ada sampai tahun 88, tapi sempat terhenti di tahun 79 nggak ada. Kemudian 82 nggak ada, 83 nggak ada, jadi 80, 81, Mhm. 85, 88. Dari Mhm. 75, 76, 77, 78. Nah, Mhm. itu karena pada waktu itu Menteri Daud Yusuf
beranggapan bahwa ini ajang kayak apa ya, adu kecantikan lah ya. Padahal sama sekali enggak. Ini ajang benar-benar kita prestasi. Lihat aja pemenangnya nggak ada yang tingginya di atas 170 yang kayak putri-putri Indonesia sekarang, enggak. Kita tuh inilah apa standar-standar, tapi nggak pendek, tapi nggak tinggi-tinggi yang menjulang kayak Saras begitu, nggak. Jadi yang standar-standar ya penilaiannya itu berbeda. Kita ada berbagai macam apa tes psikotes, tes kayak waktu kuliah mungkin ada semacam apa latihan kepemimpinan. Nah, itu Kayak kita LDKS itu ya, Prof? ya kayak LDKS betul. Jadi kita dikasih satu masalah di dalam satu grup, kemudian nanti akhirnya siapa yang lead gitu, siapa yang nge-lead dalam permasalahan ini nanti. Jadi akan muncul, jadi ada psikolog yang akan baca dan lain-lain. Itu aja. Tapi Nah, sampai sekarang itu kan kita kompak oh, banget. Jadi ada masih sesama alumni-alumni putri remajanya itu ya? Ya kita bikin yayasan malah bersama-sama. Oh. Yayasan Putri Berkarya Indonesia. Jadi inilah ya alumni, jadi finalis Putri Remaja Indonesia dari tahun 75 sampai 88 kita kumpul bikin suatu yayasan. Oh, itu yayasannya bergerak di bidang apa, Prof? Ya untuk remaja putri khususnya. Jadi untuk pemberdayaan bagaimana agar remaja-remaja putri Indonesia itu bisa menyambut masa depannya itu dengan baik, dengan percaya diri dan punya kemampuan yang ya apa minimal skill-nya itu mereka punya. Jadi apakah sebagai dia nanti presenter kah, apakah dia nanti bekerja di bidang kesehatan atau apapun bidang yang ditekuni, dia mampu. Bahkan sampai bagaimana dia bisa membuat home industry. Jadi dia dapat berkarya di rumah atau bisa dia memberdayakan dirinya di lingkungannya. Jadi dari yang paling kecil, lingkup paling kecil sampai yang luas. Jadi gitulah. Oh, jadi apa yayasan memang untuk membantu pemberdayaan perempuan ya, Prof? Ya, pemberdayaan perempuan, terutama remaja putri. Ya kan kalau dulu kan ada ya ajang-ajangnya putri remaja, ajang gadis sampul. Sekarang kan karena sudah saking banyaknya, nggak seperti tidak apa kurang lah ajang untuk remaja-remaja putri itu apa ya mengembangkan bakatnya itu mengeluarkan bakatnya. Begitu kita adakan tuh, wah keren-keren loh. Yang bisa bikin apa merancang busana, bisa menari, bisa ya kayak dulu zaman SMA yang cheerleader segala macam itu juga kita adakan. Jadi kita berdayakan gitu. Gitu. Nah kan Prof kan sibuk, maksudnya waktu SMA aja udah sibuk dengan putri-putri itu kan. Itu ada kayak keganggu di sekolah nggak, Prof? Antara kegiatan di luar sekolah dengan kegiatan sekolah itu kayak ada yang keganggu. Nah, alhamdulillah si putri remaja itu tidak seperti pemilihan-pemilihan putri Indonesia gitu-gitu yang mempunyai kontrak kerja gitu sekian tahun begitu masa keputrian dia harus tur, nggak ada. Tugas kita begitu selesai menang ya sudah kita tanggung jawab kita adalah menyelesaikan studi kita dan lain, tapi di antara itu yang jadi model lah, yang jadi apa kadang-kadang ya buat seru-seruan aja, nggak menjadi profesi lah, nggak kayak kalau sekarang kan bisa jadi profesi kan hal tersebut ya. Berarti bisa balance ya antara kegiatan putri remaja itu dengan kegiatan sekolah, ya, dengan kegiatan akademik. begitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya tidak membuka diri untuk ikut. Memang ada beberapa kali diminta untuk main film gitu-gitu sama orang tua saya nggak dikasih. Jadi gitu. selesaikan. Memang nggak diizinkan untuk masuk ke dunia entertainment ya? Pokoknya prinsipnya bukannya tidak boleh, istilahnya one at a time. Jangan semuanya tuh mau dalam satu langkah kamu gerauk semuanya tuh nanti akhirnya yang sana juga nggak sukses, yang sini juga akhirnya terbengkalai. Jadi mau orang tua sih, tapi saya pikir saya bersyukur
ya perlahan-lahan akhirnya apa yang saya inginkan, sebenarnya kalau diinginkan, nggak sampai inginkan sampai profesor sih. Ya paling enggak saya jadi dokter gigi bisa praktek itu aja. Saya alhamdulillah udah sampai situ, alhamdulillah sekali. Tapi rupanya garis yang Allah berikan, tangganya itu adalah sampai di sana. Jadi saya jalankan dengan rasa syukur aja. Wah, hebat loh, Prof. Waktu Alhamdulillah. SMA aktif nggak, Prof? Ikut kayak ekskul atau Aktif, organisasi-organisasi pada saat organisasi itu? ikut. Organisasi ikut. Jadi kalau dulu kan OSIS ya. Mm-mm. Jadi OSIS ikut. Saya ikut di bagian, kalau dulu kan ada pembinaan ya, pembinaan apa. Nah, saya di pembinaan. Dan setiap Hmm. ada mahasiswa, siswa baru, nah Mm-mm. saya tuh masuk kakak yang baik lah, nggak yang kakak galak-galakan. Jadi yang membina, jadi masuk ke kelas tuh yang tenang-tenang. Nanti ada lagi kakak yang kerjaannya bentak-bentak ada. Jadi ada bad cop, ada good cop-nya. Nah saya kebagian good cop-nya. Oh gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah good Kalau di cop-nya. film yang ada lingkaran di atasnya ya, Angel. Bukan yang ada tanduknya ya, Prof. Asal nggak pakai pakai tongkat. Iya. Dulu zaman dulu ada MPK nggak sih, Prof? Apa cuma OSIS saja? Eh, Kayaknya OSIS, tapi ada itu MPK, tapi bentuknya berbeda ya. Saya lupa banget itu. Karena yang di kayak MPK itu ada, tapi tidak sampai ke lini yang saya gitu. Mm-mm. Lininya tuh sampai kayak ketua OSIS, wakil ketua, dan misalnya ketua bidang, nah itu saja yang di apa kayak dilatih lah gitu. Saya sendiri juga lupa dulu ketua OSIS siapa ya? Karena kan kalau nggak salah bukan. Mm-mm. Jadi yang kelas 2 waktu itu. Karena yang kelas 3 udah lulus, yang kelas 2. Jadi yang kelas 1 itu masuk sebagai yang bantu-bantu di bawah gitu. Nah, begitu kita kelas 2 baru yang kelas 2 itu yang naik kelas 3 yang jadi ketua OSIS-nya, baru kita di situ agak lebih berperan. Tapi memang SMA 3 zaman-zaman kita itu yang paling banyak itu apa ya, ke arah musik memang. Musical show tuh ada bikin operet lah, yang bikin lomba nyanyi, vokal grup yang sampai kita kayak pentas di Ancol apa di mana lah, saya itu rasa harusnya sih ada tuh foto-foto entah kemana, tapi lucu-lucu jadi ingat zaman dulu, ya Allah. Dan saya dulu hobinya itu olahraga softball. Jadi Oh, bayangkan saya softball. Jadi bayangkan saya waktu jadi ikut ikut di hobi-hobinya orang bilang, tapi kok masuk bisa sih? juga, Prof, di Putri Remaja. Makanya kakak saya sampai dibilang, Berarti tetap cantik, Prof. itulah katanya dibilang gadis India, hitam mata belok Gara-gara gitu kan. hmm, berarti OSIS softball yang Ya, Prof aktif waktu softball. zaman SMA. Ya, Ada lagi nggak, Prof? ada sih tapi nggak terlalu mendalam ya. Dan softball itu juga karena ya mungkin itu salah satu ya, sehingga saya juga nggak masuk ke dalam tim karena ada Mm-mm. kegiatan-kegiatan lainnya ya kayak di pemotretan dan lain-lain, sehingga nggak bisa full lah konsentrasi di softball, sehingga nggak masuk tim. Yang masuk tim itu beberapa teman saya. Memang mereka hebat-hebat gitu. Saya tuh dulu posisinya adalah di first base, kan nggak Mm-mm. first base atau second base, di first base sebanyak seringnya. Terus, Prof, itu kan sepenggal kisah waktu Prof SMA. masih di SMA 3 ya, Prof ya. Nah, terus kan aku pengen dengar ceritanya sih sebenarnya kenapa sih, Prof, ketika lulus SMA gitu, Ingin jadi dokter milihnya gigi. tuh jadi dokter gigi dari sekian banyak profesi yang ada gitu, Prof. Pengennya milihnya dokter gigi itu kenapa? Nah, itu kalau mau ditanya dari zaman saya SD itu kalau ditanya. Memang Oh, inginnya dari kecil itu adalah dokter gigi. Padahal oh di gitu. SMA, nah tadi saya bilang kan SMA itu setengah tahun itu kita itu kayak diuji apa ya, kayak tes psikotes, Heeh. uji peminatan, apa ya namanya dulu ya, peminatan ya. Heeh. Jadi apakah saya di bidang kesehatan, bidang apa, itu malah saya itu waktu diuji itu bukan
bukan ke kesehatan, jadi malah ke IT, ke Oh, kayak computer science begitu-begitu. Padahal saya bilang, waduh, itu bahasa-bahasa komputer tuh saya sekarang kayak agak-agak bingung gitu. Tapi memang senang senang ke arah apa teknologi itu senang dan oh menurut ada minat saya ke heeh, teknologi. nggak jauh kan di gigi juga kan kita harus harus mengikuti teknologi kan Iya mengikuti betul teknologi betul ya betul. kan Heeh, dan kita juga dan harus saya update teknologi. iya alat-alat segala macam hidroliknya kalau kalau ada masalah segala macam kita harus tahu apa yang harus kita Mm-mm. lakukan kemudian ada masalah stuck di airnya karena alat gigi itu sangat alat yang paling complicated itu semua ada di situ kan mesinnya kemudian penyedotnya kemudian segala nah sekarang Mm. pakai ditambah lagi yang untuk airflow supaya tidak apa sampai ke operator itu kan jadi Aerosol suction maksud Prof. aerosol suction iya saya sampai pakai nih sekarang di klinik pakai aerosol suction kayak gitu. Iya buat Ya, ini kan gigi itu keselamatan juga kan Prof APD. iya, iya Heeh. APD level 3, begitu Hmm. aerosol suction, begitu sterilisasi ruangan dan lain-lain. Loginya kita harus harus Mm-mm. memahami ya kan. Hmm, Ya, ya berarti itulah. dari awal emang Prof pengen dokter gigi dari SD. Iya, Itu karena dari ngelihat kecil. sesuatu atau karena misalnya Betul. orang tua atau ada keluarga yang background dokter Enggak, saya gigi jadi ya pengen gitu. seneng ini main-mainan kecil-kecil itu loh. Jadi ada kaca mulut kecil, ada congkel-congkelan yang akhirnya dibilang sondel lah, yang udah ekskavator lah, segala macam. Mm-mm. Nah, alat yang kecil-kecil itu yang membuat saya tertarik. Saya mulai dikenalkan ke dokter gigi itu pada saat saya usia 5 tahun, saya lagi tinggal, karena waktu kecil ya, perlu Mm-mm. saya informasikan, saya itu juga setiap setahun 2 tahun itu tuh pasti pindah. Orang tua saya itu bekerja kan di minyak, di perminyakan. Jadi Mm-mm. lahir saya di Riau, di Lirik, kemudian saya mulai 1,5 2 tahun pindah ke Sumatera Selatan, kemudian kembali lagi ke Riau, kemudian Mm-mm. ya terus muter gitu sampai ke Jakartanya tahun 71. Nah, di situ Mm-mm. pada waktu di Sumatera Selatan itu saya dibawa ke dokter gigi di Palembang. Mm-mm. Nah, dokter gigi itu praktek di rumah dan alat-alatnya, aduh, kayaknya menyenangkan gitu. Tapi Mm. begitu saya pengen pegang, nggak boleh pegang karena kepegang nanti kotor. Oh iya, sekarang baru nggak kenapa. Nah, itu udah membuat saya apa ya tertarik dan dokter giginya juga cukup komunikatif dan baik, nggak yang Mm-mm. menakutkan. Hmm, Ya tapi itu. konsisten nggak, Prof? Kan itu kan Prof kepengen jadi dokter gigi kan dari kecil. Pernah nggak sih di tengah-tengah goyang yang, aduh pengennya ini menarik juga nih gitu. Ya goyangnya gara-gara tes minat itu, jadi goyang. Nggak, jadi ke arah kayak ke arah teknik atau jadi bukan ke kesehatan, jadi fakultas teknik gitu. Nah, pakai Hmm, jadi kayak gitu kan antara komputer hmm, eh, fakultas teknik apa ya waktu itu arsitek atau apalah gitu ke sana. hmm, Jadi sama sekali nggak nyebut-nyebut kesehatan. Padahal hmm, aim saya ke kesehatan kan, tujuan saya itu ke kesehatan. Nah itu yang hmm, akhirnya ya mau dimanapun saya pikir saya kan kita nggak jadi masalah. Yang penting apa yang saya lakukan nanti berapa tahun. Jadi gini kan, segera kita mengambil suatu keputusan itu kan menjadi tanggung jawab kita seumur hidup istilahnya. Kita harus hmm, jalankan betul. dengan senang. Nah, saya Hmm, merasa bahwa saya akan senang di situ gitu. hmm, hmm, Jadi ya betul. saya konsisten, saya komit dengan itu ya saya pilih. Jadi dimanapun Hmm, akhirnya saya bisa mencapai gelar yang saya inginkan. Itu aja. Ternyata Allah karena mungkin keseriusan saya hmm. malah Allah berikan lebih gitu. Bisa S2, kemudian S3. Eh, nah itu Alhamdulillah. masuk langsung masuk Trisakti kan, Prof? Itu Iya, berapa langsung lama, masuk. Prof, untuk menuju dokter gigi, Prof? Saya 5 tahun 3 bulan ya. 5 tahun 3 Berarti bulan. on Lima time ya, tahun Prof? Ya? 9 bulan on time. Ya agak ada yang teman saya itu 5 tahun benar yang November dia selesai, saya Februarinya 85 Februari. Jadi Hmm. 5 tahun lebih lah ya, hampir 6 tahun tapi 5 tahun 3 bulan. Karena kita kan waktu itu awalnya kalau nggak salah tahun 79 itu kan tengah-tengah tahun. Mm-mm. Jadi sebenarnya harusnya selesainya itu di November itu persis 5 tahun.
Mm-mm. Nah, tambahan sampai ke Januari, Februarinya itu yang tambah 3 bulan itu. Nah, jadi ada hair juga, ada yang perbaikan. Tapi ya Habis, alhamdulillah selesai lah. Dan kliniknya mm, nggak kayak anak sekarang. Nah, sekarang kan harus pasiennya dibawain ini segala macam. Kalau saya jemput sampai ke mana oh, tuh saya jemput. Jadi saya pakai mobil dulu, apa ya mobilnya CJ7. oh, jemput CJ7. rame-rame gitu ya, Prof ya? Nah, enggak, cuman berdua paling bertiga. Kecuali kalau yang Oh, untuk IKGM kan ya, untuk PH mm-mm, itu rame-rame kita kita datengin kan ke sekolah mana. Waktu itu daerah SD Grogol ya kalau nggak salah. Nah, itu yang mm, rame-rame. Tapi kalau yang untuk prosto, kemudian untuk GTL, GTS, kita harus jemput ke Tanah Abang kita jemput. Tanah mm. Abang jemputnya tuh di Tanah Abang, tapi jalan ke dalamnya tuh ada 2 kilo lagi ke gang-gang gitu. Ya inilah. Tapi ya selesai bisa tepat waktu juga. Ya, alhamdulillah ya, Prof. Alhamdulillah. Dari lulus dokter gigi, Prof, terus kan Prof lanjut ambil biomed. Oh Itu, enggak, itu saya ngajar dulu. Saya oh ngajar dulu. sempat karena saya itu begitu lulus saya hamil anak pertama, sehingga kan diterimanya itu setelah anak saya lahir. Nah, Mm. di antara waktu saya hamil itu saya malah pergi ke Riau. Saya Oh, oke. praktek di tempat saya lahir dulu. Jadi Mm-mm. ada kira-kira 6 bulan sampai lahir baru masuk ke Trisakti. Jadi tahun 85, 86 akhir ya, 86 akhir Mm-mm. baru saya masuk September 86. Masuk biomed. Itu kenapa pilih itu, Prof? Dari Biokimia, sekian. biokimia. Oh ya, biokimia, iya. Sorry. Biokimia. Sebenarnya ya kalau mau jujur itu kita dulu kan kalau namanya dokter gigi pasti arahnya maunya spesialis ya kan. Pasti Mm-mm. arahnya mau ke sana. Tapi begitu sudah terjun ke dalam biokimia, kita mengetahui bahwa istilahnya dengan kita mengetahui biokimia, kita mengetahui seluruh ilmu pengetahuan yang ada di kesehatan. Karena Hmm. dasarnya untuk semua ilmu-ilmu yang ada di klinik, ilmu-ilmu yang Mm-mm. ada di profesi, itu Mm-mm. kalau menjelaskan pasti kita akhirnya mengambilnya dari mekanismenya seperti apa sehingga terjadi misalnya karies gigi aja lah. Bagaimana Mm-mm. sih fokus mutan itu bisa akhirnya membuat terjadi karies gigi. Ya mekanismenya adalah mekanisme biokimia karena dia mempunyai enzim glikosil transferase. Glikosil Mm-mm. transferase mengapa? Karena dia mengubah gula yang ada di dalam rongga mulut kita menjadi suatu bahan kayak jadi lem. Nah, Mm-mm. nangkaplah semua yang ada di sekitar mulut kita itu nempel di bagian gigi sehingga terjadilah lubang. Bukan lubang Mm. dulu, jadi permukaan gigi yang tadinya halus mengkilat menjadi doff, menjadi kasar, Mm-mm. menjadi buram. Setelah Mm-mm. buram menjadi kasar, udah kasar lama-lama lubang. Padahal kan Mm. email gigi kita kan tidak mengalami tidak reversible, dia Mm. sekali ada begitu rusak ya udah harus diganti. Makanya ilmu di kedokteran gigi ada konservasi, jadi memperbaiki yang sudah rusak. Mm. Dia tidak This- dibuat lagi. Ini sebuah edukasi juga sih, Prof ya, buat teman-teman yang dengerin Ya, secara nggak langsung kan paham ya. proses lubang gigi. Berarti setelah lulus jadi eh, lulus biokimia, terus gimana Prof perjalanan Nah, karir Prof sampai sekarang bisa di sampai kayak biokimia sekarang itu ini? sebenarnya adalah boleh dikatakan sekolah saya terlama dari S1, S2, S3 terlama itu adalah S2. Hmm. Kenapa? Karena biokimia itu saya menyelesaikan 6 tahun. Sementara dokter gigi aja cuma 5 tahun. 6 tahun. Iya. Jadi betapa ya kita mau nggak mau memahami biokimia sekali. Hmm. Memang kita pada saat di kedokteran waktu di Fakultas Kedokteran Gigi itu kita lebih stressingnya itu adalah bagaimana kita merawat gigi. Hmm. Jadi ini sekarang selalu saya mengajarkan ke para mahasiswa bahwa nggak bisa seperti itu. Kita harus juga mengetahui ilmu dasar. Kenapa? Kita kan bukan tukang gigi, kita adalah dokter gigi. Jadi Hmm. kita harus memahami ilmu-ilmu dasar untuk apa? Untuk Hmm. Anda sukses di klinik Anda. Dengan Anda Hmm. tahu ilmu-ilmu dasar, Anda bisa benar menegakkan diagnosa, Anda bisa Hmm. tepat mengambil
keputusan untuk treatment apa, terapi apa yang mau diambil, sehingga Hmm. Anda akan dicintai oleh pasien dan bisa Hmm. ya semua memang kesembuhan itu adalah izin Allah, tapi dengan ilmu kita harus bisa membuktikan bahwa yang kita dapatkan itu adalah benar. Berarti setelah lulus itu staf pengajar. Jadi Mengajar staf langsung, pengajar. Nah, iya terus di gimana tuh biokimia. Prof bisa sampai dekan, terus sekarang bisa jadi ketua Itu konsil? itu pokoknya ya yang bonus-bonus itu ya Sarah saya kasih tahu ya bahwa saya bisa karena gini pada waktu saya masuk saya menandatangani semacam kayak fakta bahwa saya bersedia untuk disekolahkan dalam waktu pokoknya sebelum 7 tahun saya ada di Trisakti saya udah harus S2. Nah betul-betul saya jalankan sebelum saya kena peringatan. Tapi waktu itu dekannya udah berganti, jadi sudah peraturan itu sudah hilang. Tapi saya merasa saya bertanggung jawab pada diri saya bahwa saya harus sekolah. Jadi saya sekolah, kemudian alhamdulillah selesai. Memang di biokimia itu tidak gampang. Yang DO zaman saya itu banyak banget. Ini ya bukan sebenarnya bukan susah, bukan apa-apa, tapi kadang-kadang ada semacam kejenuhan sehingga tinggal di akhir aja ngerjakan tesisnya itu nggak selesai gitu. Jadi penelitiannya nggak selesai. Jadi sayang kalau saya lihat beberapa tuh ada yang demikian. Jadi saya merasa bahwa tantangan paling besar saya sekolah itu adalah di S2. Apalagi sudah berumah tangga, sudah punya anak 2, ya kan. Nah, saya disuruh sekolah keluar, saya nggak mau. Saya bilang saya cari, karena udah punya anak 2, saya cari tempat yang Monasnya masih kelihatan. Saya bilang saya mau sekolah Monasnya masih Iya, kelihatan. Ya bonusnya udah. masih kelihatan. Kemudian waktu S3 itu ya karena saya pikir jenjangnya sudah kelihatan, semakin jelas, tapi lamat-lamat berarti dari S2 ini berarti saya sambil S3. Tapi dari S3 itu ke profesor saya nggak benar-benar nggak berpikir. Tapi ya hobi saya itu adalah ya dari itu penelitian, membuat tulisan dan lain-lain sehingga akhirnya ternyata waktu kena saya tuh emang agak malas juga ngurus pangkat. Tapi begitu sekali ngurus kan lama gitu kan ya, lama sekali waktunya sehingga pada waktu saya disuruh ngurus pangkat sama suami saya, begitu dihitung-hitung, loh ini kok angkanya sudah bisa sampai guru besar. What? Saya bilang kok bisa guru besar ya? Saya bilang ya karena udah cukup ini dan ada patennya, ada bukunya, ada apa segala macam sehingga dapat ya sudah itu dijalani satu berkah lagi. Jadi kalau sekarang saya bilang ke yang muda-muda, dosen yang muda-muda nggak boleh seperti itu. Bahwa ke guru besar itu sebagai Anda sebagai dosen itu adalah harus. Jadi tanggung jawab. Jadi karena beban kerja dosen itu memang selalu kita setiap 6 bulan dihitung kan. Kita nggak sekarang kan semua dosen seluruh Indonesia itu sama mempunyai sertifikat dan kita mempunyai nomor induk sehingga kita terdata di pusat data di pendidikan tinggi. Jadi kalau kita nggak ini akhirnya kelempar sendiri. Jadi memang terus dengan sendirinya mau nggak mau akan sampai ke guru besar. Nah, itu yang saya harapkan untuk adik-adik saya sih. Ya walaupun saya masih di bawah 50 tahun pada waktu itu, tapi saya berharap sih yang sekarang ini kalau bisa di bawah 45 tahun bisa menjadi guru besar. Itu yang saya ayo semangat yang muda-muda ini untuk bisa mencapai guru besar. Semangat. Amin. Tapi kalau misalnya aku kan sempat baca CV-nya Prof ya. Prof itu kan banyak menjabat lah. Ketua ini, ketua itu, ini, ketua itu gitu. Dekan juga. Itu awalnya dari mana, Prof? Aduh, kalau ditanya awalnya jadi dekan itu saya juga nggak ngerti ya. Itu memang kondisinya pada saat itu apa ya? Memang kejadiannya demikian seperti itu sampai saya selesai juga kejadiannya memang sudah selesai gitu. Tapi saya pikir memang sekali kita diberi kepercayaan dari saya pernah jadi kepala bagian, kemudian menjadi tim dalam kurikulum, kemudian menjadi wakil dekan 1, ya itu bagian dari pembelajaran saya yang mungkin arah-arahnya ya ke sana menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Gigi. Dan pada saat saya menjadi dekan juga, nah terjadi memang gap generasi yang terlalu besar. Nah gap generasi yang terlalu besar ini akhirnya yang sudah mencapai gelar guru besar dengan di umur saya
sebelum 50 ya kayaknya sih mau nggak mau ya terpaksa Melani aja lah jadi dekannya gitu. Jadi menurut saya sih memang udah jalannya dari Allah seperti itu. Nggak ada apa saya bercita-cita atau apa ya memang sudah akhirnya munculnya seperti itu. Jadinya seperti itu. Jadi Dipilih. sebenarnya Prof nggak pernah punya cita-cita yang misalnya pengen jadi Ya, dekan. Apalagi sekarang kan nggak Prof udah ada. menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Gigi Indonesia nih. Itu Nah, kan ya, suatu pencapaian yang luar biasa, Prof. Itu apakah ya, sebenarnya sebelumnya ada target, aduh aku harus berkecimpung di kesana, harus jadi pemimpin ya, ini, jadi pemimpin sama itu. sekali nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Jadi begini ceritanya kalau sampai saya akhirnya masuk di KKI ini, Konsil Kedokteran Indonesia di KKG ini, menurut yang saya dapatkan dari saya itu kebetulan diusulkan dari Kemendristek-Dikti pada masa yang lalu, pemerintahan yang lalu, dan kemudian diusulkan kembali oleh Kemendikbud karena kerjasama saya di ada proyek HP waktu itu ya. Nah, awalnya adanya uji kompetensi, kemudian beberapa peraturan-peraturan yang Kemendristek-Dikti pada waktu itu lakukan, saya dilibatkan. Alhamdulillah saya terlibat. Dan terlibatnya itu cukup mendalam karena dari awal penggodokan sebelum uji kompetensi. Waktu itu uji kompetensi kan ya, Saras ya? Iya, aku uji kompetensi. Yang UKDG, tahun berapa? UKMP 2DG. Oh, UKMP 2. Nah, itu 2012 itu mulainya. Kalau saya itu dari 2010, 2009, 2010. Jadi 2009 itu masih yang benchmarking, kemudian kita dilatih oleh dari waktu itu dari Kanada, tim kurikulum dari Kanada dan lain-lain. Jadi bagaimana kita menyusun uji kompetensi yang benar-benar reliable dan valid dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa kelulusannya itu memang kompetens. Jadi kompetensinya. Jadi minimal kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang dokter gigi melalui uji itu harus terlihat. Jadi pada waktu itu sebelum jadi dari 2010 sampai jadi 2 tahun sampai 2012 itu adalah uji kompetensi dokter gigi. Jadi yang sebelum Saras itu lulus dulu dokter gigi, kemudian sumpah, setelah sumpah baru uji kompetensi. Ujian. Nah, ya. Sekarang begitu tahun 2012 masuk ke dalam, maksudnya masuk ke dalam itu adalah sebelum dia lulus, sebelum dia disumpah, angkat sumpah dan lain-lain, sebelum dia mengajukan sertifikat kompetensi, dia harus nunggu. Sehingga setelah dia lulus baru dia dapat sertifikat kompetensi. Baru disumpah. Baru disumpah. Itulah syaratnya nanti akhirnya ketemu saya. Tanda tangan ya. Siap, ditunggu Saras. Terus Prof, kan dari sekian pencapaian Prof nih, menurut aku sih luar biasa sekali sih Prof ya, pencapaian Prof ini. Ada tips and trick nggak sih Prof, pesan-pesan buat kita-kita yang masih junior-junior ini, gimana sih? Sebenarnya nggak bisa jadi kayak Prof ini. Nggak ada sesuatu yang istimewa kok. Yang penting satu, berbuatlah maksimal. Jangan setengah-setengah. Dan berbuatlah segala sesuatu dengan hati yang bersih. Jangan, malah saya berpikir saya nggak punya niatan apa-apa segala macam, tapi selalu do my best. Do my best, kemudian hasilnya ya kita pasrahkan kepada Allah. Ternyata dengan begitu saya dapatnya bisa lebih. Gitu. Jadi saya cuma ingin hari ini saya diberi tanggung jawab ini, saya ingin melakukan sebaik mungkin. Jadi orang mau lihatnya apa, rupanya Allah melihatnya lebih dari yang manusia bisa lihat. Jadi ternyata ya itu kembali lagi kayak tadi cerita bagaimana saya bisa masuk ke KKI, ya itulah karena kerjasama dengan waktu itu Kemendristek-Dikti, sehingga akhirnya ya saya diajukan lah oleh mereka untuk salah satu calon sampai akhirnya pada Agustus tanggal berapa itu baru saya diberitahu bahwa akan ada pelantikan. Jadi that's it, bahwa saya ikuti semua persyaratannya dari pertama tahun 2019 awal, kemudian 2020 Juli itu yang saya jalankan.
Jadi cukup lama sih sebenarnya ya, pencalonannya cukup lama, 1,5 tahun. Ya, saya pikir ya saya berikan apa yang saya punya, apa yang ini dengan tanpa menambah mengurangi ya, this is me gitu. Jadi, pokoknya buat adik-adik sih semuanya termasuk Saras, ya sekarang praktek lah. Saya dulu prakteknya ya ini mungkin lebih gila-gilaan Saras kali sampai jam 12 malam itu bisa terjadi itu saya. Nah, itu. Setiap Cuman ada hari. masanya, iya setiap hari. Nah, jadi akhirnya ada masanya ya kita harus sedikit slowing down, kita juga tidak mau masa tua kita penuh sakit dan lain-lain. Ya kita mengurangilah ini. Jadi ya ternyata Allah berikan tetap harus sibuk tapi di bidang lain. Gitu. Berarti Oh masih iya Prof, tadi di Instagram Ikat Ladan sempat buka Q&A tentang Prof. Ini ada beberapa pertanyaan sih dari teman-teman Ikat Ladan. Ini yang ada pertanyaan pertama ini mengenai ini sih dokter gigi ya. Kenapa sih Prof kalau dokter gigi Indonesia kalau mau jadi pembicara harus spesialis, tapi kalau pembicara luar negeri maksudnya GP aja nggak apa-apa jadi pembicara. Padahal dokter gigi Indonesianya sudah bergelar MSc lulusan luar, tapi jadi pembicara di Indo nggak bisa. Sebenarnya itu saya rasa pernyataan yang kurang tepat, walaupun tidak salah ya, ada juga ya seperti itu, tapi kurang tepatnya dalam arti kata begini, kalau memang dokter gigi GP tersebut, kayak saya juga GP loh, sampai saya profesor ini saya untuk dokter giginya saya GP. Jadi, nah cuma dalam hal ini memang ada pada masa-masa saya itu, kita itu terlihat mungkin lebihnya itu dari penambalannya yang nggak copot-copot, kemudian jadi kita harus punya sesuatu yang bisa dilihat oleh pasien. Nah itu saja. Dan yang kedua bahwa mereka juga melihat bagaimana komunikasi kita ke pasien, bagaimana kita menyampaikan. Jadi tidak pasien duduk buka mulut langsung brek-brek gitu enggak. Jadi kita menjelaskan, apalagi sekarang ya dengan adanya sistem insight yang melihat dengan rongga mulut, sehingga kita jelaskan dulu, nih loh di dalam rongga mulut Anda ada ini. Jadi kalau sekali kita jebret 8 gigi, 10 gigi ditambal ya pasti gubrakan dia. Nah, kalau kita jelaskan ini ya terserah mau ini berapa kali datang, itu harus ada informasi. Nah, dari dulu memang saya sudah menerapkan hal seperti itu, memberikan informasi lengkap-lengkapnya. Dan cuman kita itu dulu belum pakai inform consent ya, kalau sekarang sudah harus pakai inform consent. Nah, jadi sebelum inform consent dia tanda tangan, dia harus dapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Jadi sebenarnya itu sudah baik sekali. Cuman kalau tidak bisa menjadi pembicara di Indonesia, saya rasa enggak juga ya. Apa mungkin masyarakat kita yang masih berasumsi yang dari luar itu lebih baik daripada dari dalam, itu yang kita perlu pertanyakan ya kan? Belum tentu sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya belum tidak ada aturan tidak resminya bahwa nggak seorang ada. GP itu tidak bisa jadi seorang pembicara. Kecuali gini, pembicara dalam ilmu boleh, sangat boleh sekali. Tapi kalau sudah mengenai case report, apalagi case report yang dilaporkan itu adalah sudah, nah saya dengan di KK ini juga jadi saya tahu bagaimana perbedaannya antara spesialis dan sekarang ada subspesialis. Nah, di spesialis saja antara sesama dokter gigi, antara bagian-bagian itu udah saling bersinggungan kan. Jadi ada semacam konektivitas. Jadi dari pedo, orto saja kayak space maintainer ini itu sudah wah lahan ini lahan itu. Nah, itu sudah sehingga memang kadang-kadang bukan hanya GP saja, antara sesama spesialis juga suka masih ada. Nah, itulah yang ranah seperti itu yang harus dipahami oleh kita semua, yang kadang-kadang mungkin karena sosialisasi yang kurang sehingga asumsinya demikian, Saras. Jadi sebenarnya sih
Sebenarnya tapi peraturannya itu sebenarnya nggak ada ya, cuma Nggak asumsi ada. aja ya. Iya, Oh. kayak saya misalnya menjelaskan mengenai terjadinya proses karies gigi. Mau nggak mau Mm-mm. kan saya harus melihatkan gigi yang karies yang sudah dirawat ini segala macam Mm-mm. sehingga terjadi bakterinya berkurang. Tapi kan memang secara apa biokimia saya jelaskannya. Iya. Mau nggak mau saya harus ada visualisasi kan. Heeh. Nah, visualisasi itu kan mungkin adalah dari praktek orang atau foto yang saya Case dapat dan lain. report. Heeh. Jadi bisa kita sajikan di situ bahwa ini dari punyanya siapa, itu harus kita tampilkan. Hmm. Tapi boleh, boleh, as long as you Oh. are good at it gitu dan kamu tahu rambu-rambunya, just go ahead. Mm. Oh, berarti intinya sebenarnya boleh ya, Prof ya, asal tahu Boleh, boleh. rambu-rambunya. Tahu rambu-rambunya dan kita tidak masuk ke dalam ranah spesialisasi. Sebatas kompetensi yang dimiliki ya, Prof Ya, ya, berarti. ya, Heeh. betul. Nah, ini ada lagi, Prof. Ini pertanyaannya Mm, agak iseng sih, usil. ini pasti Kamela nih. nih, apa betul punya saudara kembar laki-laki di SMA juga ya? Bener nggak sih, Kak? Pasti yang nanya deh. Ada kembar, Mm-mm. tanggal dan bulan sama, beda tahun. Beda tahun, Oh, beda ibu, beda bapak, kembar. beda Selalu tuh tahun kalau ya. beda tahun, saya tahu nih orangnya nih. Tapi Bapak dibilang guru. kembar itu memang karena ulang tahunnya sama atau kalian waktu Sama. SMA mirip? Oh, Sama, tapi emang mirip-mirip juga sih, mata belok-beloknya kita sama. Cuman sana iya belok sih. keriting, saya belok lurus rambut saya. Sama ada satu lagi sih, Prof. Ini dari Zita Hana Maris. Ini kayaknya junior yang kebetulan temennya anaknya Prof. Anak, Hai oh Tante Zita. Melani, apa kabar? Ternyata kita satu alma mater ya, Tan. Salam Sasha ya, Tan. Wah, Zita ini hebat nih satu ini. Ini karirnya menjulang dan sampai ke luar negeri. Nih Zita jangan-jangan lagi dengarkan lagi nggak di Indonesia nih. Sukses ya, makasih ya Zita. Iya, itu paling Prof. Nah, Oh iya, satu lagi terima sih kasih. Prof. Ini pertanyaan aku sih, karena Mm-mm. ini kan lagi pandemi. Mungkin Iya. sekalian mengedukasi teman-teman kita nih, gitu. Ada tips and Mm-mm. trick dari Prof nggak sebagai seorang pakarnya kan, dokter gigi juga. Saya dokter gigi. Nah, menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa Oh, pandemi COVID ini ini. betul. Memang yang perlu pertama kita lakukan adalah jaga kesehatan keseluruhan tubuh kita. Jadi pertama Hmm. tubuh harus benar-benar sehat, pikiran juga sehat, dan kita juga menjalankan hari-hari seperti biasa. Jadi tidak usah mau dong ini aku kurangin olahraganya, kurangin ini nggak perlu ya biasa saja, malah mungkin olahraga atau kegiatan lainnya agak ditambah tapi ya harus di 3M itu harus dipahami ya. Jadi menggunakan masker, saya sendiri sekarang di rumah pakai masker. Jadi apalagi Oh. ketemu dengan orang-orang di misalnya yang bantu asisten-asisten yang ada di sekitar rumah ini kan mereka ke pasar dan lain, kita tetap harus menjaga diri kita sendiri menggunakan masker. Kemudian kita juga social distancing, jadi dari arti kata ya harus jaga jarak. Yang agak susah itu adalah social distancing kepada cucu-cucu, itu nggak bisa ketemu langsung peluk. Ya. Jadi kita ketemu mereka tuh harus dalam keadaan bersih, dalam arti kata kita harus ganti baju dulu, misal dari luar kita mandi dulu dan lain-lain, dan ganti baju semuanya, dan kita yakin baru kita bisa meluk mereka. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun 12 detik ya, 12 detik bagian-bagian yang sela-sela di tangan itu sampai ke pergelangan itu harus benar-benar bersih karena itu adalah bagian yang sering sekali ketemu handle pintu ya kan, pegang apakah pintu mobil, pintu ke ruangan kita kerja, kemudian railing kayak kita naik eskalator atau megang ini segala macam, itu sebaiknya tiga hal itu tetap kita perhatikan. Kemudian yang paling penting untuk rongga mulut sekarang kan agak susah ke dokter gigi ya.
harus di swab dulu, di rapid dulu segala macam. Nah, itu sebaiknya kita menjaga kebersihan rongga mulut itu lebih jadi lagi ya, lebih perhatian lagi, terutama yang merasa giginya agak-agak berdempet-dempet atau tidak pada posisi yang rapi begitu, berarti membersihkan itu harus benar-benar akurat. Sehingga kalau bisa setiap habis ngemil itu berkumur. Nah, jadi rongga mulut harus kita jaga benar sedemikian rupa, bersih, dan juga kalau ada yang mulai berlubang langsung minta ditambal ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai berlubang karena itu yang paling susah untuk ke dokter gigi. Tapi harus mau nggak mau kayak ada dokter gigi Saras juga praktek. Jadi monggo. Jadi ya, itu kalau udah ditambal berarti harus dilakukan perawatan yang baik. Kalau sekarang kayaknya yang perlu diedukasi ditambah itu selain sikat gigi, dental floss itu harus tambahannya adalah water pick. Ya, jadi dengan semprotan air yang karena setelah kita sikat gigi, setelah kita dental floss ternyata masih ada, betul kita semprot masih keluar itu serpihan-serpihan kecil-kecil dan itu bisa menyebabkan gangguan pada jaringan-jaringan pengikat atau jaringan yang menyanggah gigi. Jadi utamanya ya berarti kesehatan tubuh, kesehatan pikiran dan kesehatan rongga mulut. Kesehatan tubuh, kesehatan pikiran dan rongga mulut yang paling penting ya, Prof. Ya. Penting itu 3. Jadi kalau semua, nah kalau vitamin menurut saya sih kita dengan Indonesia yang begitu beragamnya bahan-bahan alam yang ada sekitar kita, saya itu sangat cinta sekali dengan bahan alam. Jadi membuat empon-empon itu tuh hampir dikatakan sering kita membuat. Jadi gabungan antara temulawak, kunyit, jahe itu bisa meningkatkan stamina kita atau sistem imun tubuh kita itu dapat dijaga sebaik mungkin. Jadi itulah fungsinya kenapa sekarang banyak dijual kan, ada jus jahe, jus kunyit segala macamnya itu untuk meningkatkan stamina kita dan bagus sekali ya. Berarti emang Prof sebenarnya dari sebelum pandemi ini udah biasa konsumsi yang jamu-jamuan seperti itu ya? Sudah biasa. Penelitian saya juga ke sana semua. Makanya pas sudah COVID, relate banget ya Prof ya, kayak nggak kaget gitu. Nggak kaget, jadi memang tinggal kita bikin rutin aja. Tadinya kan pas lagi pengen bikin jamu empon-empon kita bikin, kalau enggak ya enggak. Sekarang jadi hampir dikatakan siap terus. Iya. Oke deh Prof. Aduh. Udah mau sharing sama kita semua. Sangat bermanfaat sekali loh Prof. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Iya, terima kasih banyak ya Prof. Sama-sama, terima kasih Sarah sudah diundang untuk adik-adik semua, kakak-kakak, teman-teman dari Teladan. Iya, oke deh teman-teman Teladan, mungkin sekian dari sharing kita kali ini bareng Prof. Melanie Sadono. Semoga apa yang kita sharingin hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di podcast Ikat Teladan berikutnya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Saras.